Jangan sampai timbul penyesalan besok lusa, ya. Ketika lidah sudah keluh, kena stroke, nggak bisa ngomong lagi, baru mau ngamalkan dzikir la ilaha illallah. Penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia masuk surga. Nah, jadi oleh karena itu untuk mendapatkan akhir kalam dengan la ilaha illallah itu dibiasakan dulu. Jadi jangan dipahami ini tawaran murahan, ya. Ini tawaran sulit, saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Nah, supaya bisa bagaimana? Biasakan dulu selagi masih sehat. Selagi masih sehat, kita lidah masih fasih, kita gunakan untuk banyak-banyak berzikir terlebih dahulu. Jangan sampai timbul penyesalan besok lusa, ya. Ketika lidah sudah keluh, kena stroke, nggak bisa ngomong lagi, baru mau ngamalkan dzikir la ilaha illallah. Penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Makanya dulu pernah ada jamaah yang cerita sama saya, ada orang benci betul sama zikir, ya. Dicemoohkannya, dibid'ahkannya, pokoknya bencilah sama orang berzikir. Saya bilang biarin aja, nggak usah dilawan. Zikir ini kan bukan punya kita, zikir itu punya Allah, kita cuma ngamalin aja. Kalau orang benci sama zikir, tanda dia benci sama Allah, biarlah Allah yang menghukumnya. Ada. Ya, kalau menurut saya sudah biarin aja, mumpung dia masih sehat, mumpung masih hidup, ya benci-bencilah. Nanti kalau sudah mau mati, nah baru tahu dia pentingnya zikir itu. Ibarat orang mau belayar, ya, ketika melihat ada orang berjukung di tengah lautan begitu, dicaci maki, apa pakai jukung itu, ya, mendingan pakai kapal nggak punya, benci pula sama jukungnya, ujung-ujungnya nggak belayar, giliran mau nyebrang nggak ada jukung. Nah, mau bagaimana kita menyeberang di lautan dunia ini kalau nggak ada perahunya, nggak ada tempat bergantung. Mau meninggal nggak ada tempat bergantung. Siapa tempat kita bergantung? Bergantung kepada Allah. Bagaimana caranya? Bergantung sama Allah. Zikirnya zikir apa? Maka saya bilang, ketika orang akan berpulang ke rahmatullah, maka yang pertama itu adalah lisan yang bisa kita gunakan, karena berbagai macam godaan yang datang. Nah, dengan lisan yang fasih, ucap la ilaha illallah, maka godaan berlalu. Tapi kalau lisannya sudah nggak bisa ngomong lagi, ibarat kata orang, ya, pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek, menulis apa? Satu-satunya adalah hati, satu-satunya alat hati. Lisan sudah nggak bisa dipakai, udah keluh, ya, nggak bisa ngomong. Nah, satu-satunya hati. Nah, kalau hati ini juga tidak pernah dilatih, gimana cara zikirnya? Fasih baca Qur'annya, kalau lidah sudah nggak bisa ngomong, mau baca apa? Banyak hafalan-hafalan kita, kalau sudah lidah nggak bisa ngomong, nggak bisa diucapkan lagi. Satu-satunya hanya hati. Nah, bagaimana cara hati ini untuk ingat ke Allah? Ingat Allah itu bukan ingat namanya, Pak. Allah alif lam lam ha itu nama. Nama itu sebutan. Nama disebut, ingat sama yang punya nama. Kita ini kan kadang-kadang ingatnya ke nama, makanya sering lupa. Coba ingat sama yang punya nama. Ya. Jadi yang kita ingat itu bukan nama. Nama itu sebutan. Walaupun kita tidak menyebut Allah, Allah tetap ada. Nah, bagaimana kita sebut nama, ingat sama yang punya nama. Maka hati inilah, ya, alatnya untuk kita ingat selalu ke Allah. Lisan dibiasakan, lidah dibiasakan untuk zikir la ilallah, hati dibiasakan dengan zikir ismul zat.
Dua-duanya itu perintah. Zikir dipakai lisan, Rasul yang perintah, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Kalian banyak-banyak sebut la ilaha illallah untuk perbarui iman, kata Nabi. Jadi kalau kita ngamalkan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau percaya sama Rasul, bahwa itu salah satu ajaran beliau, amalkan zikir la ilaha illallah. Jangan pernah benci ya dengan kalimat itu. Ya, itulah pegangan. Ya. Alamatu hubbillah hubbi dzikrillah, wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang zikir. Kalau orang senang zikir, tanda cinta sama Allah. Wa alamatu ghadbillah ghadbi dzikrillah, tanda orang benci kepada Allah, benci sama zikir. Kalau sudah benci sama zikir, sama dengan benci sama Allah, Pak. Kalau sudah benci kepada Allah, kepada siapa kita minta? Ya, oleh karena itulah biasakan, itu perintah Rasul. Yang kedua, zikir dalam hati, Allah langsung yang perintah. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu melalui hatimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wadullah jadi minal qaul, tidak perlu pakai suara, cukup di hati saja. Bil wudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja, Allah perintah zikir dalam hati. Ya. Di dalam ayat lain juga Allah sebutkan, ya, sebutlah, ingatlah Tuhanmu, ya, baik pagi maupun sore, bil wudhu wal asal. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, dua ini kita biasakan. Makanya Sultan Aulia mengatakan modal utama untuk mendapatkan haji secara tarekat itu kecenderungan hati untuk mencari guru. Itu modalnya. Kendaraannya minta, ya, diajar talqin zikir, atau diajar cara berzikir kepada sahibut talqin tadi. Lalu kemudian kita membiasakan lisan kita dengan zikir la ilaha illallah. Lalu kemudian kita biasakan hati kita dengan zikir ismuzat. Nah, dua ini dulu yang dibiasakan terus menerus. Karena dua itulah yang akan menjadi alat untuk menyeberang, ya. Nah, makanya ya seusia kita ini saya pikir ya bukan tidak penting memperbanyak amaliyah ibadah, sangat perlu, perbanyaklah amal ibadah. Tapi jangan terfokus ke pahala-pahala dulu, Pak. Saya sudah sering sampaikan, pahala itu otomatis, asal berbuat baik pahala pasti dapat. Dosa itu karena perbuatan buruk. Asal kita berbuat jahat dapat dosa, gitu. Nah, jadi jangan pernah kita terselip di hati kepingin pahala. Ya, sudahlah, serahkan sama Allah. Yang penting sekarang ini gimana usul kita ke Allah dulu, ya, supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat. Syaratnya itu kata Sultan Aulia, ada kecenderungan hati untuk menemui guru, lalu kemudian kita meminta talqin zikir, lalu mengamalkan zikirnya dengan lisan dan dengan hati. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin.